rekam tuh salurane Mbak Yu sing asli. Monggo rek. Devisa TKI Indonesia 230 triliun. Itu jadi apa di Indonesia, Mbak Yu? Mana aku tahu, Ceng. Kok tanya aku pula? Tapi kan devisa TKI Indonesia nih tertinggi setelah minyak dan gas yang ada ke Indonesia. Ya faktanya emang kayak gitu. Devisa terbesar di Indonesia tuh memang pertama migas, lepas tuh TKI, Ceng. Berarti kita kirim aja rakyat Indonesia kita nih separohnya kerja ke luar negeri, Mbak Yu. Pas tuh nanti Indonesia sepi macam mana, Ceng? Selamat datang kembali ke channel Mbak Yu Seng Asli. Monggo rek. Aja lali toh. Mbak Yu kau ni kan sering bolak-balik Malaysia, Indonesia, bolak-balik ke Thailand juga. Kau tahu tak macam mana Indonesia ni mendapatkan devisa dari TKI atau tenaga kerja Indonesia? Kan banyak rakyat Indonesia ni kan dia kerja kat luar negeri, kirim duit ke keluarganya di Indonesia tu. Menurut kau kira-kira pajak orang yang kerja luar negeri ni berapa? Kalau kau tanya jumlah pajak, ya mana aku tahu berapa jumlahnya. Aku bukan orang pajak Samdol. Tapi kan devisa TKI Indonesia nih bisa sampai 230 triliun, Mbak Yu. Iya, tapi aku tak tahu berapa jumlah pasti pajak rakyat Indonesia yang kerja kat luar negeri tuh. Tapi ilustrasinya macam ginilah kira-kira. Kalau ada TKI yang kerja kat luar negeri, ilustrasinya macam nih, dia kan butuh makan, butuh tempat tinggal. Jadi penghasilan dia tuh dipotong dari pajak 20% dari penghasilan dia kerja kat luar negeri. Mak, tinggi juga, Mbak Yu. Jadi pemerintah tuh langsung dapat pajak tuh ke Indonesia. Iya, betul. 20% kalau satu orang Indonesia. Ini sekarang berjuta-juta orang yang kerja kat luar negeri nih. Ya kira-kira ilustrasinya kayak gitulah, Ce. Sumbangan devisa dari TKI capai 230 triliun, tertinggi kedua setelah minyak dan gas. Bank Indonesia mencatat sumbangan devisa negara dari pekerja migran Indonesia (PMI), sekarang istilahnya PMI, mencapai 14,22 miliar atau setara 230,81 triliun. Kalau kurs dolar 16.200 di tahun 2023. Jadi kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung, devisa TKI ini nomor 2 tertinggi setelah minyak dan gas. Berarti minyak dan gas di Indonesia nih hampir setara pendapatannya dengan devisa TKI Indonesia, Mbak Yu. Bedanya tuh macam gini, Ce. Kalau minyak dan gas Indonesia tuh kita ekspor ke luar negeri. Kalau TKI pula atau PMI itu istilahnya sekarang, kita ekspor tenaga kerjanya ke luar negeri. Ada berapa ya kira-kira pekerja dari Indonesia ke luar negeri nih? Jumlah orang kerja ke luar negeri dari Indonesia nih sekitar 274.000 orang, Ce. Oh, berarti belum sampai 1 juta orang lah ya, Mbak Yu. Tapi udah mampu menghasilkan devisa 230 triliun kan? Kalau gitu pemerintah harus naikkan lagi, Mbak Yu. Jadi 10 juta orang rakyat Indonesia yang pergi kerja ke luar negeri. Kalau sampai 10 juta orang pergi ke luar negeri tuh nanti Indonesia sepi macam mana, Ce? Mbak Yu, tingkat pengangguran ke Indonesia ini udah semakin tinggi, Mbak Yu. Kau nih sering ke Malaysia, makanya kau tak tahu kan perkembangan ke Indonesia ini macam mana? Tahu lah, Ce, kelas menengah Indonesia ini udah jatuh miskin kan, Ce? Bulan Oktober 2024 nggak sembarang orang, Mbak Yu, bisa isi bensin subsidi. Jadi siapa aja yang boleh isi bensin subsidi ini sebenarnya, Ce? Orang-orang yang motor dan mobilnya itu tidak mati pajak, Mbak Yu. Jadi kalau pajak kendaraan orang tuh mati, tak boleh isi bensin? Tak boleh. Kau bayar dulu pajak kendaraan kau, baru kau boleh isi bensin subsidi. Lepas tuh orang-orang kaya tuh boleh isi bensin subsidi. Nah, makanya ini pemerintah sudah menemukan cara buat orang-orang Indonesia yang pakai mobil mewah, motor mewah itu tak boleh isi bensin subsidi. Motor mewah nih macam mana pula, Ce? Setahu aku motor tuh ya roda 2. Motor dengan cc 150 cc ke atas, Mbak Yu, itu tak boleh isi bensin subsidi. Berarti motor dengan 125 cc boleh isi bensin subsidi, Ce? Pajak motornya bayar dulu, Mbak Yu. Tapi kalau menurut kau, Mbak Yu, orang Indonesia yang kerja dekat luar negeri nih, paling banyak di orang nih kerja apa? Kalau aku tengok nih, Ce, paling banyak tuh rata-rata kerja kilang. Kilang tuh pabrik. Kalau kerja macam content creator tuh ada nggak, Mbak Yu? Ada juga. Kau tahu Penipin kan? Itu dulu banyak animasinya tuh dari Indonesia. Bahkan pekerja kreatif Indonesia nih banyak juga kerja ke Malaysia. Kalau yang baru-baru ini masuk Instagram tuh, Mbak Yu, Tun Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia. Dia cakap tentang pekerja wanita, Kak Normalia Siddiq. Wanita Melayu pemberani zaman sekarang. Itu Kak Normalia Siddiq itu orang Malaysia ke Indonesia, Mbak Yu? Oh, yang dia kerja Kak Menara Kembar Twin Tower tuh, Ce? Yang Kak Menara Petronas tuh. Itu orang Malaysia lah, Ce. Tun Mahathir Mohamad tuh apresiasi ke dia karena dia termasuk yang pemberani. Iya, aku lihat-lihat ngeri pula aku. Tengok dia bekerja mengelap-lap kan di tingkat yang paling atas kat situ. Kita lihatnya ngeri kan, tapi dia itu pula kerjaan dia. Sekarang nih, Ce, cari kerja tuh susah. Tak Kak Indonesia, tak Kak Malaysia, cari kerja tuh susah, Ce. Tapi kalau engkau punya skill macam tuh,
engkau gas aja lah. Tak berani lah aku kerja manjat-manjat kat situ. Mending aku nyapu-nyapu kat Singapura Mbak Yu. Tapi Kak Normalia Sidik ni dia bukan orang Indonesia Mbak Yu. Orang Malaysia, Ce. Tapi kalau dia orang Indonesia Mbak Yu, berapa kira-kira gaji dia tuh kat Twin Tower Petronas tuh Gaji dia pasti mahal tuh, Ce. Terus kalau dia ni kena pajak sama pemerintah Indonesia, berapa tuh kenanya kira-kira Mungkin sekitar 20% lah dari gaji dia. Episode sak durunge. Kau tahu tak Mbak Yu, kalau kat negeri Johor Malaysia, itu setiap daerahnya tuh ada benderanya masing-masing Mbak Yu. Yang aku tahu kerajaan Majapahit sama kerajaan Demak aja, Ce. Kalau kerajaan Mataram kau tahu tak Mbak Yu? Kerajaan Riau Lingga aku tahu. Tapi kalau misalnya kerajaan Riau Lingga itu udah berpisah dengan Johor. Kalau daerah Johor yang kau cakap nih apa aja? Jadi kalau misalnya kat negeri Johor Malaysia tuh Mbak Yu, setiap daerahnya itu pasti ada bendera. Tapi kalau kat Indonesia itu pasti kayak logo setiap kabupatennya. Kalau Malaysia tuh kan negeri, kalau Indonesia tuh provinsi mungkin, Ce. Jadi ada nama daerahnya Kluang. Begini bendera dia Mbak Yu. Oh, yang aku tahu bendera daerah Tangka. Dia kiri kanannya merah, tengahnya warna biru, terus tengah dia ada bulan dan bintang. Kalau yang aku tahu lagi Mbak Yu, ada bendera daerah Muar. Dia ini ada bulan bintang juga, tapi ada dua. Ada yang warna putih satu, ada yang warna merah di bawah satu. Terus dia ini ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hitam. Nah, daerah Segamat pula, Ce. Bendera tuh dia, Ce, terbagi dua macam nih. Merah atas dia, bawah dia putih. Bulan dan bintang dia warna kuning. Tapi kau tak tahu kan Mbak Yu, kalau ada namanya bendera daerah Mersing. Dia ini juga sama macam yang kau bilang tadi, tapi dia terbuka bagian sini. Atas terbuka, bawah terbuka. Dekat yang terbuka dia ini lah. Di tengah-tengah dia baru ada diisi bulan bintang itu Mbak Yu. Warna dia apa pula, Ce? Warna dia ada putih, hitam, merah. Bulan bintang dia ini pula warna putih. Daerah Batu Pahat tuh sebutik macam Segamat bendera dia. Tapi yang atas dia warna dia merah, bawah dia warna dia hitam. Bulan dan bintang dia pula warna putih. Kalau bendera daerah Pontian nih, dia agak sedikit simpel Mbak Yu. Ada warna merah di atas, warna biru di bawah. Dan tuh tengah-tengah dia baru diisi dengan bulan bintang warna putih Mbak Yu. Gitu aja, simpel aja. Bendera Johor Bahru, nih aku sering lihat nih kalau aku pergi ke Johor Bahru. Warna dia pula merah dengan biru. Bulan bintang dia warna putih. Kok jangan salah Mbak Yu, bukan hanya itu Mbak Yu. Ada lagi bendera daerah Kluang namanya. Dia ini bentuknya serong kayak gini Mbak Yu. 1, 2, 3. Dan tuh ada biru, merah, biru. Dan tuh tengah dia pula sama bulan bintang, tapi warna putih Mbak Yu. Bendera Batu Pahat macam nih, Ce. Merah di atas, hitam di bawah. Tengah dia pula bulan bintang dia warna putih. Bendera negeri Johor Mbak Yu. Warna dia apa pula, Ce? Warna dia biru, ada warna merah, tapi warna merah dia cuma di atas sedikit aja tuh. Kat situ. Hampir sama dengan bendera Johor Bahru. Tak Mbak Yu, kalau Johor Bahru bulan bintang dia di tengah besar. Kalau bendera negeri Johor nih bulan bintang dia di atas, agak kecil sedikit. Fakta tentang Petronas Malaysia. Di tahun 2024, Usianya udah menginjak 50 tahun di tahun 2024. Petronas nih punya menara kembar tertinggi di dunia Mbak Yu. Itulah menangnya dia, Ce. Menara dia kembar. Coba tunggal. Mungkin dia tak paling tertinggi. Terus Mbak Yu, Petronas Malaysia nih pertama kali dia dibentuk nih di tahun 1974 Mbak Yu. Berarti kan Pertamina dulu yang ada kan, Ce? Ya jelas Mbak Yu, tapi kau harus ingat Mbak Yu, Petronas Malaysia nih tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia. Kalau Petronas belajar sama Pertamina, mungkin Petronas tak banyak buka cabang di berbagai negara. Sekarang Petronas udah buka cabang di Brasil Mbak Yu. Petronas nih satu-satunya syarikat yang masuk senarai Forbes Global. Tapi Petronas nih Mbak Yu dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Berarti dia perusahaan negara juga ya, Ce? Tapi tak ada masuk campur tangan politik kata orang Malaysia Mbak Yu. Petronas nih termasuk 3 besar pengekspor LNG di dunia. LNG itu apa Mbak Yu? Kau carilah di Google. Bukan LPG Mbak Yu. Bukan, LPG itu gas. Kalau gas LPG 3 kilo yang warna hijau tuh Mbak Yu, itu Petronas ada keluarin juga nggak Mbak Yu? Oh, LPG 3 kilo yang untuk masyarakat miskin itu ya? Iya, yang kadang-kadang susah kali kalau mau dibeli Mbak Yu. Oh, gas LPG 3 kilo itu punya Pertamina, bukan Petronas, Ce. Petronas nih pun udah ada 7 anak-anak perusahaan baru Mbak Yu. Apa aja tuh, Ce? Ada CNPC, ada lagi NIOC, ada lagi PDVSA, Petrobras, Gazprom. Satu lagi ada macam South Amerikanya gitu, tapi aku tak tahu Mbak Yu. Nah, cobalah kalau ke orang Malaysia yang tahu The Seven New Sister-nya Petronas nih, aku rekomen kat bawah. Petronas nih merupakan majikan terbaik di Malaysia di tahun 2019. Jangan salah Mbak Yu, dari tahun 2016 jumlah pekerja dia sampai 51.000 orang Mbak Yu. Petronas nih pun ada 103 anak syarikat di tahun 2005. Petronas pernah buka di Indonesia. Pertamina pernah tak buka di Malaysia? Menara kembar di Petronas itu diresmikan pada hari kemerdekaan Malaysia yang ke-42 Mbak Yu. Petronas nih bisa isi bensin self-service, Ce. Self-service itu apa benda? Kau layan sendiri lah. Kau beli, pergi ke counter, lepas tu kau isi sendiri. Oh, jadi tak ada tukang isi-isi lagi? Tak ada. Harga BBM Malaysia lebih murah, Ce, kalau belinya di Malaysia. Harga tarif listrik Malaysia pun lebih murah Mbak Yu daripada tarif listrik di Indonesia. Itulah, Ce, sebabnya kau dibilang membangga-banggakan Malaysia. Aku nih bercakap fakta Mbak Yu. Kalau jelas harga listrik Malaysia nih lebih
lebih murah daripada harga listrik di Indonesia. Tapi kan harga BBM Malaysia lebih murah juga Ce daripada Indonesia. Nah, itulah Mbak Yu yang menyebabkan engkau nih dibilang membangga-banggakan Malaysia. Aku nih orang Jawa Ce, bukan orang Malaysia.